Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa? Nah, sekarang mah masih kuliah aja sih. Alhamdulillah ya seperti itu. Iya. Kalau Di Mbak ngapain aja? Oh, sama sih kuliah. Ya, tapi saya kesini tuh jadi mau cerita nih Mbak. Cerita apa? Ya barangkali Mbak punya saran untuk saya ya. Sekarang cerita apa? Nah, saya tuh lagi tingkat kepercayaan diri itu lagi rendah Mbak. Jadi saya tuh pengen banget punya rasa pede gitu tuh di depan orang ketika ngomong, presentasi di depan kelas, atau menjawab pertanyaan dosen gitu Mbak. Kalau menurut aku lebih baik Mbak langsung datang aja ke Bu Indah yang konselor itu loh. Nanti di sana Mbak akan dikasih arahan biar Mbak itu lebih percaya diri lagi dalam public speaking. Kira-kira jam berapa ya kalau datang ke beliau itu? Lebih baik jam 10 pagi aja Mbak biar bisa panjang waktunya konselingnya. Oh, baiklah nanti saya coba ya. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Saya senang sekali bertemu sama kamu. Tapi apa nih yang membuat kamu bisa datang ke ruangan saya? Gimana nih kabarnya? Kabar saya itu tidak baik Bu. Sebenarnya tuh saya maksudnya menceritakan, cuma tuh saya juga bingung dari mana ceritanya Bu. Loh, kok bingung? Coba dijelaskan dari awal. Kenapa bisa memiliki masalah? Masalahnya itu masalah aku sih Bu. Cuma pas awal presentasi tuh Bu, kan masuk kampus. Nah di situ tuh saya tuh masih tidak pede sama teman-teman. Loh, tidak pede gimana maksudnya? Tidak pede dalam public speaking. Kayak misalnya saya berbicara di depan teman-teman, depan ketika dosen menerangkan disuruh ke depan saya belum pede Bu. Jadi gimana gitu agar supaya saya tuh bisa pede seperti orang-orang. Gini Bu, awal mulanya tuh saya kan sewaktu kecil pas masih berumur sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu saya sudah tidak pernah keluar rumah. Karena pertama, yang namanya manusia itu saya pikir itu galak semua, jadi saya tidak pernah keluar rumah. Sehingga saya itu bersosialisasi itu hanya lingkup keluarga saja seperti ayah, ibu, adik sama kakak. Nah, sewaktu saya masuk pondok, kan saya masuk pondok nih Bu, Ya. dari SD sampai ke SMA, sampai sekarang udah masuk ke perguruan tinggi itu masih mondok. Akan tetapi tingkat kepedean itu tuh masih belum muncul juga gitu Bu. Jadi saya tuh ketika di depan bersosialisasi, ngobrol sama teman mah enjoy. Tapi ketika sama dosen, presentasi, rasa gugup, gemetar itu tuh masih ada gitu, timbul dalam diri sendiri itu masih ada gitu Bu. Oke, tadi kan katanya merasa tidak pede ya kalau misalnya Iya, Bu. presentasi di kelas. Boleh nggak dicontohkan gitu? Bisa nggak dicontohkan seperti apa rasa tidak percaya diri? Bisa Bu. Dia memang hanya dia. Ku selalu memikirkannya, tak pernah ada habisnya. Benar dia, benar hanya. Apa yang kamu lakukan ketika tidak merasa percaya diri di kampus? Ya saya biasa saja Bu. Soalnya saya bingung sih mau ngapain. Pertama, saya mau jawab presentasi orang itu saya belum pede. Takutnya yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau salah. Jadinya saya berpikir udahlah daripada salah mendingan diem aja kali ya gitu. Yang kedua, ya namanya grogi itu emang benar-benar grogi. Jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, dia saja. Oke, apakah dengan cara kamu seperti itu merasa nyaman gak sih sebenarnya? Tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Soalnya kalau saya seperti itu terus nanti materi yang saya kuasai sedikit gitu Bu. Oke, kamu pernah gak sih merasakan pernah gak sih berpikir gitu kalau segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sempurna? Pernah gak berpikir kayak gitu? Sering Bu, sering kali emang saya berpikir seperti itu, bahwasanya segala sesuatu yang saya lakukan itu harus sempurna di depan mata orang lain gitu. Ternyata yang saya
pikirnya itu ya ternyata yang saya pikirkan itu adalah salah. Seharusnya yang saya lakukan itu emang ada konsekuensi tersendirinya gitu Bu. Selanjutnya apa yang kamu lakukan ketika tidak merasa nyaman atau tidak merasa percaya diri ketika di kelas? Saya cuma diam aja Bu. Diam aja. Iya, tidak bisa melakukan apa-apa. Apa dengan hanya berdiam saja itu membuat merasa nyaman? Sebenarnya sih tidak nyaman, cuma gimana ya Bu, makanya bingung saya tuh Bu, harus gimana. Kalau jawab pertanyaan takut salah, kalau nggak jawab nggak bisa. Pernah nggak sih kamu pernah merasa berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sempurna? Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah Bu, pernah sekali-sekali sih berpikir seperti itu. Cuman ya sekarang setelah udah beranjak ke dewasa, pikiran itu semakin memudar sedikit-sedikit. Oke. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Oke, kalau begitu, bagaimana cara kamu ketika menghadapi rasa gugup ketika presentasi di kelas? Saya juga bingung Bu, cuman ya saya juga berpikir dan sedang berusaha untuk bisa tampil semaksimal mungkin di depan kelas. Oke. Apakah kamu sudah melakukan yang terbaik? Rasanya belum Bu. Loh, kalau mencobanya saja belum, kenapa bisa berpikiran negatif seperti itu? Oke, kalau begitu, bagaimana cara kamu ketika menghadapi rasa gugup ketika presentasi di kelas? Saya juga bingung Bu, cuman ya saya juga berpikir dan sedang berusaha untuk bisa tampil semaksimal mungkin di depan kelas. Oke. Nah itu Bu yang saya tidak mengerti. Tapi saya akan lakukan dan berusaha sebaik mungkin dan persiapkan agar saya bisa percaya diri dan tampil menjawab dengan baik pertanyaan dari dosen. Oke. Jadi apa nih kira-kira rencana selanjutnya supaya bisa jadi pegangan kamu? Yang pertama-tama saya akan menguasai materinya dulu Bu. Lalu yang kedua mungkin saya akan merubah dari penampilan terlebih dahulu agar saya bisa lebih percaya diri lagi. Dan yang ketiga saya akan berdoa agar presentasi materi yang saya bacakan kepada teman-teman itu lancar. Mungkin itu saja Bu yang saya akan lakukan. Bagus ya. Kamu sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sebelum pembicaraan ini kita tutup, gimana nih perasaannya? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah konseling ini dilakukan. Oke. Ketakutan dan kekhawatiran tidak percaya diri itu seakan-akan menurun gitu Bu. Oke, kalau begitu bagaimana cara kamu ketika menghadapi rasa gugup ketika presentasi di kelas? Saya juga bingung Bu, cuman ya saya juga berpikir dan sedang berusaha untuk bisa tampil semaksimal mungkin di depan kelas. Oke. Bagus sekali ya. Kamu sebenarnya sudah memahami masalah yang kamu alami. Lalu bagaimana kamu presentasi? Sebenarnya kamu tuh sudah memahami masalahnya sendiri ya. Tapi bagaimana kamu bisa presentasi agar tidak gugup ketika di kelas? Ya Bu, saya sangat ingin tampil di depan dosen di depan kelas dengan sangat lihai, tapi belum bisa Bu. Bagus sekali ya keinginan kamu itu. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu tuh punya cara untuk mengatasi masalah kamu sendiri tentang tidak percaya diri ketika presentasi di kelas gitu? Saya masih bingung Bu. Bingung kenapa? Bingung, takutnya ketika saya menjawab pertanyaan atau ketika saya presentasi di depan itu saya ditertawakan oleh teman-teman. Oke.
Apakah kamu sudah melakukan yang terbaik ketika presentasi? Yang menurut saya sekiranya itu udah baik Bu, cuman penilaian dosen dan lain-lain saya kurang paham Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa bisa berpikiran tidak bisa? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika tidak merasa nyaman atau tidak merasa percaya diri ketika di kelas? Saya cuma diam aja Bu. Diam aja. Iya, tidak bisa makan apa-apa. Apa dengan hanya berdiam saja itu membuat merasa nyaman? Sebenarnya sih tidak nyaman, cuman gimana ya Bu, makanya bingung saya tuh Bu, harus gimana. Kalau jawab pertanyaan takut salah, kalau nggak jawab nggak bisa. Oke. Pernah nggak sih merasa bahwa kamu pernah merasa berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sempurna? Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah Bu, pernah sekali-sekali sih berpikir seperti itu. Cuman ya sekarang setelah udah beranjak ke dewasa, pikiran itu semakin memudar sedikit-sedikit. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu akan belajar dan berlatih dulu sebelum presentasi, ya. Yang kedua, kamu juga akan berpenampilan rapi sehingga kamu merasa nyaman ketika presentasi. Oke, dan yang ketiga, kamu akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi sehingga kamu bisa merasa nyaman juga. Apakah kamu yakin melakukan hal itu? Iya Bu, saya sudah yakin. Oke. Apakah masih ada yang harus disampaikan lagi? Sudah tidak. Oke. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Ya, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk mencurahkan isi hatinya di ruangan ini. Terima kasih Bu. Teman-teman, pengertian fikih menurut bahasa dan istilah adalah: satu, fikih menurut bahasa artinya pemahaman yang mendalam, yaitu dalam bahasa Arab tafhim, dan membutuhkan pada adanya pengarahan potensi akal. Kata fikih secara bahasa punya dua makna. Yang pertama adalah al-fahmu al-mujarrad, yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah al-fahmu al-daqiq, yang artinya mengerti atau memahami secara mendalam atau lebih luas lagi. Kemarin ku dengar kau ucap kata cinta, seolah dunia bagai di musim semi. Kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin seolah semua seperti dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa perih. Kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri